Halo teman-teman, welcome back dengan saya Aryo Harmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah, lebih khususnya tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan integrasi bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa itu dulu sangat kompleks sekali dan sangat luas. Berbagai permasalahan datang untuk menyebabkan perpecahan Indonesia itu sendiri. Pergolakan dalam negeri terjadi antara tahun 1998 sampai dengan 1965. Peristiwa itu berkaitan erat dengan konflik ideologi. Nah, yang muncul pada masa itu antara lain teman-teman adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, yang inginkan bahwa ideologi Pancasila itu berubah menjadi ideologi komunis. Dan kemudian muncul lagi DI atau TI. Itu mereka menginginkan agar mengubah ideologi menjadi ideologi agama, seturut dengan agama. Nah, kemudian singkat ceritanya, kita masuk pada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun. Sejarah awal PKI adalah partai politik pertama di Indonesia, yang sebenarnya bukan partai baru, sudah lama, namun dibubarkan Belanda pada tahun 1926 dengan alasan karena mereka sangat kontra terhadap pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, PKI masih bersifat mendukung pemerintah sampai dengan tahun 1948, awal tahun. Nah, ketika golongan kiri terlempar dari pemerintah, PKI menjadi partai oposisi atau partai yang menolak. Nah, dengan partai organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan oleh Amir Syarifudin pada bulan Februari 1948. Nah, kemudian pemberontakan PKI di Madiun itu dicetuskan oleh Musso pada awalnya. Pada tanggal 19 September 1948, pemberontakan bersenjata terjadi. Alasan utama adalah ingin mengubah paham ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, partai ini mendorong dilakukan berbagai demonstrasi besar-besaran, petani, buruh, dan pemogokan lainnya pada masa itu. Musso mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah, membayangkan strategi diplomasi pemerintah yang ditengahi oleh Amerika Serikat pada masa itu dengan Belanda. Pernyataan Musso itu sendiri yang menunjukkan bahwa keberpihakannya pada Uni Soviet. Uni Soviet sebelum pecah pada masa itu, dulu Uni Soviet merupakan satu negara komunis yang sangat besar, yang pengaruhnya kemana-mana. Musso ingin seperti mereka. Musso ingin sama seperti Uni Soviet. Nah, namun pemerintah tidak tinggal diam melihat hal ini karena akan berdampak sangat besar bagi berlangsungan bangsa kita. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memutuskan Malaka untuk meredam gerakan PKI ini. Nah, pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan bersenjata yang memihak PKI dan TNI itu terjadi, memuncak sekali. PKI itu memusatkan pemimpinannya di Madiun. Musso kemudian tinggal pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Indonesia Soviet. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat-pejabat pemerintah yang kontra terhadap PKI ini sendiri terjadi, sangat ramai. Tapi pasukan pemerintah yang dipimpin oleh divisi Siliwangi berhasil mendesak para pemberontak. Dan kemudian Musso tewas tertembak, serta Amir Syarifudin juga berhasil ditangkap. Namun, ada yang berhasil lari pada masa itu, yaitu DN Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Nah, kemudian teman-teman, orang-orang itulah yang pada akhirnya memunculkan cikal bakal G30 SPKI atau peristiwa gerakan 30 September yang menewaskan para jenderal dan perwira pada saat itu. Itu merupakan peristiwa kelam yang terjadi di masa kita pada saat itu. Kemudian teman-teman, pada kali berikutnya kita diperlihatkan bahwa perjuangan para tokoh mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Antara lain dalamnya ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Muhammad Roem atau Jenderal Ahmad Yani, Jenderal TNI Gatot Subroto, Laksamana Ahmadiyah TNI Yosudarso, KH Hasyim Asyari, Ismail Marzuki. Itu adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan. Sebenarnya banyak sekali tokoh, namun tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh adalah mereka-mereka ini. Bung Karno selain adalah seorang proklamator, dia merupakan orang yang sangat pintar sekali bisa dikatakan pada masa itu. Dia adalah orang yang mencetuskan berbagai hal, diplomasi atau gaya yang dia sajikan untuk beradu argumen dengan Belanda, sehingga pada saat tanggal 17 Agustus kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang sangat nasionalis dan patriotisme, pantang menyerah meskipun dulu dia banyak sekali diasingkan. Pernah diasingkan di ND dan dibuang karena kontra terhadap pemerintah Belanda dan mengancam pada saat itu, mengancam pemerintahan Belanda. Nah, setelah itu kita pada Bung Hatta. Bung Hatta ini tokoh yang diplomasi.
dia itu berhasil mengantarkan Indonesia pada diplomasi di Den Haag atau konferensi Meja Bundar pada saat itu dengan gaya diplomasi yang sangat baik, sehingga dapat mengantarkan Indonesia pada proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan Jenderal Sudirman, dulu Jenderal Sudirman itu berperang pada agresi militer Belanda II dalam kondisi sakit-sakit, satu paru-parunya tidak berfungsi, namun tetap dia ikut bergerilya dengan para pasukannya supaya menumbuhkan semangat para pasukan. Meskipun pada saat itu dia ditandu, teman-teman. Menurut saya ini adalah orang yang hebat. Dia juga termasuk Jenderal Panglima TNI termuda di Republik Indonesia dalam sejarah bangsa Republik Indonesia. Nah, sedangkan Muhammad Troyan, dia juga adalah seorang tokoh diplomasi. Dia itu menjadi legasi perjanjian Lingkerjati pada tahun 1946 dan Refill pada tahun 1948. Banyak tokoh-tokoh hebat. Peran Jenderal Ahmad Yani. Nah, pada karirnya di TNI, Jenderal Ahmad Yani banyak menerima penugasan tempur untuk melawan Belanda dan gerakan-gerakan pemberontakan di Indonesia. Jenderal Ahmad Yani ini adalah orang yang paling gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika ia menjadi TNI, dia adalah orang yang selalu ikut serta dalam proses memberantas pemberontakan. Namun Ahmad Yani gugur sebagai pahlawan revolusi setelah ia ditembak di depan kamar tidurnya pada tanggal 1 Oktober 1965. Itu pada peristiwa-peristiwa G30 SPKI. Serta Jenderal TNI Gatot Subroto, peran Laksama Damai Madya TNI Yosudarso. Yosudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 November 1925. Ia bertugas pada masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Ia meninggal ketika melaksanakan operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian menggunakan KRI Macatutu. Dulu, pergolakan yang terjadi antara Indonesia dan Irian itu sangat besar, teman-teman. Jika kita mengkaji lagi pada sejarah, serta ada peran KH Hasyim Asyari. Dia adalah tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan salah satu ulama yang mendirikan pondok pesantren Teburian. Pada tanggal 20 Oktober 1945, PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar NU Hasyim Asyari yang isinya menyerukan kepada bahwa wajib hukumnya berjuang mempertahankan NKRI yang gugur dalam medan perang dianggap sebagai syahid fi sabilillah. Itu. Kemudian yang terakhir adalah Ismail Marzuki. Dia itu menciptakan lagu-lagu seperti lagu-lagu yang kita dengar pada saat ini, Halo Bandung. Untuk pada saat itu kan peristiwa Bandung Lautan Api yang sangat menggebu pada saat itu. Kita tahu harapan rakyat itu merdeka pada saat itu dicetuskan dalam lagu-lagunya, Halo Bandung. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, saya akan membahas tentang karya 333 Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Demokrasi sendiri adalah hak, sepaham, sepakat dari rakyat untuk rakyat mengambil keputusan dapat mengubah hidup. Sedangkan liberalisme adalah kebebasan. Dia lebih kepada kebebasan yang pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah hak politis yang sama utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, disediakan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Nah, kondisi pada awal kehidupan bangsa Indonesia awal kemerdekaan secara politik dalam Indonesia ini belum tampak terjadi ketegangan, kekacauan, bahkan berbagai insiden sebab pihak asing tidak ingin Indonesia merdeka. Misalnya sejak Indonesia harus menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan Nica atau Netherlands Invasion Administration yang mengatasnamakan Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Hal ini dilihat sebagai ketidakstabilan politik energi. Adapun dua faktor yang mempengaruhi adalah faktor internal dan eksternal, dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu adanya persaingan antar partai politik yang pada awal kemerdekaan itu misalnya tadi seperti partai komunis, perbedaan paham, banyak sekali gangguan keamanan dan bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok karena baru terbentuk, otomatis untuk mengadaptasi itu sangat sulit, teman-teman. Jadi bangsa Indonesia ini berusaha keras untuk mencari yang sebenarnya cocok dengan kriteria bangsa ini, ideologi kita ini apa. Nah, sementara faktor eksternal itu kedatangan Sekutu Inggris yang diboncengi oleh Nica atau Belanda yang ingin kembali menjadi Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. Jepang juga masih memiliki status yang masih bertahan status quo pada wilayah Indonesia sampai Sekutu datang, sehingga sering terjadi peperangan antara Indonesia dan Jepang.
perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia terus berjuang untuk membenahi tatanan kehidupan kebangsaan dan bernegara. Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan dapat dilihat. Pertama, terbentuknya negara Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945, yang dimana Indonesia sekarang memiliki prinsip PPKI untuk pertama kalinya yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia. Dengan demikian Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu negara. Nah, selanjutnya pembentukan alat kelengkapan negara, pemerintahan seperti apartemen, pembentukan lembaga pemerintahan, pembentukan Komite Nasional Indonesia dan daerah, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, pembentukan lembaga pemerintah di daerah dan lain sebagainya, serta provinsi-provinsi yang dulu dibentuk sampai sekarang, provinsi yang kita lihat sekarang, itu adalah sejarah panjang. Singkatnya teman-teman, sejarah bangsa inilah sejarah yang sangat panjang, dari masa memperjuangkannya, peran para tokoh, sampai pada akhirnya bagaimana kita menghadapi masa-masa yang berkesinambungan seperti sekarang adalah berkat dari kegiatan mereka. Nah, tugas kita sekarang apa? Kita selayaknya menghargai usaha dan jeripaya yang telah mereka lakukan dengan cara belajar, memupuk ilmu setinggi-tingginya, namun tidak perlu lupa daratan. Dalam arti kita boleh belajar, kita boleh mendalami pemahaman kita, namun kita juga tidak boleh lupa akan tanah air kita. Apa yang kita dapat itu untuk tanah air